Baik, kita mulai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu bagi semuanya. Ya, kita lanjutkan pembahasan kita untuk mata kuliah dasar pemulihan tanaman. Ini adalah pertemuan ke-14 ya, pertemuan terakhir. Jadi pembahasan ini adalah pembahasan akhir dan kegiatan ini ya, pelepasan varietas dan produksi benih itu adalah kegiatan paling akhir dari proses pemulihan tanaman. Ya. Jadi pokok bahasan ini membahas tentang tata cara ya pelepasan varietas dan juga ada yang disebut dengan perlindungan varietas tanaman. Ya. Jadi sebelum nanti varietas itu diperbanyak, diproduksi benihnya, dan produksi benihnya adalah produksi benih bermutu. Sehingga yang menjadi sub pokok bahasan pada hari ini adalah perlindungan varietas. Perlindungan varietas itu di depan bisa. Kemudian tata cara pelepasan varietas tanaman ini sebagai syarat untuk peredaran, ya syarat wajib untuk peredaran benih, dan bagaimana produksi benih bermutu yang saya kira kaitannya dengan produk pemulihan tanaman, ya artinya produk pemulihan tanaman itu adalah benih penjenis, bagaimana memproduksi benih penjenis, karena produksi benih sebar sendiri saya kira ada di mata kuliah lain ya, dasar ilmu dan teknologi benih atau mata kuliah lanjutan dari divisi ilmu dan teknologi benih. Nah, setelah mengikuti kuliah pada hari ini, kita berharap Anda dapat menjelaskan tentang tata cara perlindungan varietas, pelepasan varietas, dan produksi benih bermutu yang kaitannya dengan benih penjenis. Nah, regulasi yang terkait dengan industri pemulihan, saya kira diawali dengan bagaimana proses pemulihan itu sendiri. Jadi sumber daya genetik, varietas lokal, ya varietas lokal, galur-galur koleksi atau genotipe koleksi dijadikan bahan dasar untuk melakukan kegiatan pemulihan tanaman ya. Jadi kalau misalnya varietas lokal kemudian dicek sudah bagus, sudah baik, sudah banyak keunggulannya, bisa saja langsung dilepas menjadi varietas baru oleh pemerintah daerah dibantu oleh pemulia di lembaga penelitian maupun perguruan tinggi. Sementara kalau masih ada yang perlu diperbaiki, ya varietas lokal itu dikarakterisasi, kemudian juga sumber daya genetik yang ada di tanaman-tanaman koleksi dikarakterisasi perlu ada perbaikan. Lalu kemudian dilakukan perluasan keragaman genetik, melakukan persilangan buatan dan lain sebagainya, sudah kita diskusikan selama 13 kali pertemuan. Nah, kemudian dievaluasi, diseleksi, dievaluasi, diuji metodologasi dan lain sebagainya, begitu ya. Nah, tahapan akhir itu adalah bagaimana varietas itu diberi nama, kemudian didaftarkan di Kementerian Pertanian dan kemudian dilepas menjadi varietas baru. Nah, jadi pada saat galur itu sudah fix ya melalui kegiatan pemulihan tanaman, maka langkah berikutnya adalah kita daftarkan nama ya, yang paling mudah agar kita bisa ini langsung didaftarkan nama yang disebut dengan pendaftaran varietas. Nanti ada sub pokok bahasan tentang itu. Pendaftaran varietas ini di Pusat Perlindungan Varietas dan Perizinan Pertanian ya, sangat simpel, mudah, tidak berbayar begitu ya. Kita mengusulkan mengisi form, sekarang sudah online semuanya, mengisi form, kemudian formnya dilengkapi dengan deskripsi varietas, kemudian
ada informasi kapan dilakukan persilangan, kapan dilakukan seleksinya menggunakan apa, kemudian deskripsi varietasnya apa saja, itu ada ketentuannya, kemudian siapa pemulianya, siapa pendeskripsinya, kemudian siapa pemiliknya. Nah, pemilik itu nanti akan menandatangani dokumen-dokumen. Jadi misalnya kalau ITB, apakah Departemen Agronomi dan Hortikultura dan Fakultas Pertanian, dekan yang akan tanda tangan. Kalau pusat kajian, ini pusat kajian mana? Pusat kajian hortikultura, sampai PKHT, kepala pusat yang akan tanda tangan. Lalu didaftarkan, lalu diberi alternatif nama. Ada syarat-syarat bagaimana memberikan nama suatu varietas ya. Jadi ada alternatif 1, 2, 3. Yang jelas syaratnya adalah nama itu belum digunakan di kelompok tanaman itu. Belum digunakan di cabai misalnya, belum digunakan di padi, belum digunakan di tanaman-tanaman yang akan kita ajukan itu ya. Yang kedua, tidak bermuatan sara ya, tidak tidak mengancam, tidak ada apa namanya ada nada nama ancaman begitu ya, dan senjata tajam misalnya dan lain sebagainya. Kemudian tidak nama daerah, karena nama daerah nanti akan sulit begitu ya, dan lain sebagainya, ada ketentuan di situ. Nah, kalau itu sudah oke, maka tidak terlalu lama, 1 bulan barangkali sudah dapat SK pendaftaran varietas. Kita langsung punya nama varietas itu dan deskripsinya sesuai dengan itu, nanti terdata di Kementerian Pertanian, dipublish oleh mereka sehingga semua orang tahu bahwa kita punya itu. Nah, kemudian apa namanya, kalau ternyata kita perlu atau sebaiknya kita lindungi varietas itu, ya maka langkah berikutnya adalah kita daftarkan untuk perlindungan varietas. Perlindungan varietas itu adalah pelindungan kepemilikan suatu varietas. Ya, jadi siapa pemilik varietas itu? Ya, kalau tadi pendaftaran varietas misalnya oleh Fakultas Pertanian ITB, kemudian Fakultas Pertanian mengusulkan perlindungan varietas itu. Nah, apa manfaat perlindungan varietas nanti akan kita diskusikan lebih dalam lagi, bahwa kalau lembaga pemerintah untuk komersial sudah pasti saya kira, tapi yang penting lagi adalah tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab varietas itu ya. Terkadang varietas-varietas yang dihasilkan oleh lembaga pemerintah itu varietas publik tapi lalu disalahgunakan. Kalau digunakan oleh petani kita senang saja, tapi kalau digunakan oleh pihak-pihak lain, oleh luar negeri misalnya, kemudian diberi, mereka mengaku punya, mereka kemudian diperbanyak, apalagi kalau sampai dibawa ke luar negeri, dikembangkan di sana, maka kita bangsa yang rugi ya. Tapi kalau misalnya petani memperbanyak sendiri untuk kepentingan mereka, saya kira itu tidak ada masalah. Jadi kita melindungi, proteksi varietas-varietas kita itu dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini saya kira penting untuk digarisbawahi, terutama untuk lembaga pemerintah ya. Bukan melindungi artinya tidak bisa digunakan oleh petani, bukan berarti menjadi mahal dan lain sebagainya. Nah, kalau memang itu adalah punya perusahaan swasta, saya kira mereka pertama melindungi, yang kedua jangan sampai dicuri oleh pihak lain barangkali ya, atau disalahgunakan oleh pihak perusahaan-perusahaan lain, itu sangat penting. Nah, ini perlindungan varietas. Mendeklar bahwa itu adalah kita yang punya dan kita yang lindungi. Kemudian ini saya kira ada prosesnya, ada DUS testing begitu ya, uji BUS kalau kita baru, unik, seragam, stabil, lalu kemudian ada dasar hukumnya, kemudian jadilah varietas yang dilindungi. Nah, belum bisa diedarkan sebelum ada pelepasan varietas. Nah, oleh karena itu perlu diajukan pelepasan varietas di Kementerian Pertanian juga. Jadi ada istilah perlindungan varietas, ada pelepasan varietas. Pelepasan varietas adalah syarat berdasarkan undang-undang ya, sekarang Undang-Undang Cipta Kerja, itu agar bisa didistribusikan, agar bisa diperjualbelikan ya oleh penangkar benih, oleh pihak-pihak yang memang diberi amanah untuk mendistribusikannya, memperjualbelikannya. Maka jadilah varietas unggul di situ. Ya, jadi pelepasan varietas itu adalah syarat wajib berdasarkan Undang-Undang Undang-Undang pertanian berkelanjutan, begitu ya, sistem pertanian berkelanjutan.
Dan sekarang Undang-Undang Cipta Kerja, ya, ada sanksi di situ ya kalau tidak dipenuhi. Nah, ketika varietas unggul sudah diperoleh, baru bisa disertifikasi oleh teman-teman benih. Ya, jadi sertifikasi benih itu menjadi benih bermutu kalau ada pelepasan varietas. Kalau tidak ada pelepasan varietas, tidak bisa disertifikasi. Karena memang sertifikasi itu kan mengacu kepada deskripsi varietas dari SK varietas yang ditandatangani oleh Kementerian Pertanian. Baru kemudian sertifikat, diberikan sertifikat benih itu berdasarkan pengujian-pengujian yang didasarkan kepada deskripsi yang sudah ada. Saya kira itu adalah regulasi terkait industri pemulihan tanaman. Kita akan bahas 3 hal ini ya, pelindungan varietas, pelepasan varietas, dan kemudian benih bermutu. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan? Pelindungan varietas. Tadi sudah saya singgung sedikit bahwa pelindungan varietas itu adalah menjamin ya imbal balik komersial dari dan melindungi hak intelektual atas varietas baru. Ini setara dengan paten. Ya, ini termasuk kepada rezim kekayaan intelektual. Ada paten sederhana, ada indikasi geografis, ada varietas perlindungan varietas tanaman, ada hak cipta, ada merek ya, ada tanda daftar, hak cipta saya kira ya, dan lain sebagainya. Kebetulan saya juga di perlindungan varietas ini sebagai komisi perlindungan varietas di indikasi geografis ya Kementerian Hukum dan HAM. Saya juga tenaga ahli di sana ya. Jadi kebetulan sekarang juga sedang ada diskusi FGD di sebelah, di Insum sebelah. Saya tinggalkan dulu untuk diskusi dengan Anda. Nah, harapannya adalah tentu mutu produk sesuai pasar dan dijamin, dan harapan kita adalah karena ada orang yang bertanggung jawab terhadap varietas itu dan tidak ada penyalahgunaan dan lain sebagainya, petani mendapatkan manfaat dari kebenaran ya varietas yang sekarang yang digunakan oleh petani. Jadi kalau misalnya ada yang punya, ada yang bertanggung jawab, saya kira tidak disalahgunakan oleh orang lain, itu akan menjadi lebih bermanfaat bagi petani. Nah, dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang PVT. Jadi undang-undang ini sudah 21 tahun ya. Ini tahun kemarin sudah mulai diskusikan untuk perubahan undang-undang ini, tapi belum masuk prolegnas tahun ini ya, mungkin tahun-tahun mendatang. Kemudian peraturan-peraturan pemerintah di bawahnya, bagaimana cara pengalian, bagaimana pemberian nama, bagaimana dan sebagainya, cara-cara permohonan pemberian HWT dan sebagainya. Nah, dalam undang-undang disebutkan bahwa pelindungan varietas itu adalah perlindungan khusus yang diberikan negara terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemulihan tanaman. Ya, perlindungan khusus yang diberikan negara terhadap varietas itu. Ya, jadi kalau misalnya tidak ada perlindungan varietas, tidak dilindungi, maka berarti tidak ada negara tidak melindungi varietas yang kepemilikan seseorang. Misalnya kalau dilepas saja tidak dilindungi, tidak melindungi, kalau ada apa-apa berarti itu tanggung jawab pribadi. Nah, jadi hak PPT, ada juga istilah HPT. HPT itu adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan atau pemegang hak pelindungan varietas tanaman. Jadi kalau saya pemulia, saya sampaikan haknya itu kepada Fakultas Pertanian IPB. Jadi Fakultas Pertanian IPB adalah pemegang hak pelindungan varietas untuk menggunakan sendiri varietas itu atau diberikan persetujuan kepada pihak lain dengan kerjasama lisensi terbatas maupun lisensi dan sebagainya selama selang waktu tertentu, selama jangka waktu tertentu. HPPT itu ada jangka waktunya 20 tahun, 25 tahun. Saya kira paten juga ada jangka waktunya. Nah, di sana juga disebut varietas. Varietas adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji dan lain sebagainya, ya, yang membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan, dan apabila berbanyak tidak mengalami perubahan. Jadi minimal satu sifat yang menentukan bahwa dia adalah suatu varietas, maka varietas itu bisa didaftarkan sebagai varietas dan bisa dilindungi sebagai varietas. Ini saya kira dasar yang kuat bagi kita untuk memahami apa itu varietas.
Dan kalau diperbanyak lagi tidak berubah. Jadi misalnya warna bunganya merah diperbanyak berikutnya tidak berubah menjadi warna yang lain. Ya, karena itu adalah ciri dari varietas tersebut. Nah, dari varietas itu ada yang disebut dengan varietas turunan esensial, disebut dengan VTE. Saya kira kalau nanti Anda terjun di kegiatan pembulian tanaman akan sangat paham apa itu VTE, varietas turunan esensial, yaitu yang berasal dari varietas di atas, tetapi metode pemuliaannya tertentu sehingga ekspresi dari sifat-sifat esensial dari varietas asal itu masih ada, ya, masih dipertahankan, tetapi ada perbedaan dengan jelas dengan varietas asalnya. Biasanya maksimum perbedaannya itu 30%. Itu disebut dengan turun esensial. Turun esensial sendiri biasanya kegiatan pemuliaan tertentu yang menghasilkan turun esensial. Jadi misalnya seleksi massa, rekayasa genetika karena hanya memperbaiki satu karakter itu turun esensial. Ya. Kemudian seleksi massa, mutasi, karena sedikit saja karakter yang berbeda, karakter berubah, itu turun esensial. Nah, varietas turun esensial ini sangat penting ketika kita merakit varietas turun esensial, harus seizin kepada yang punya varietas. Karena varietas itu diperbaiki tidak banyak karakternya, 1-2 karakter. Jadi sangat penting kita varietas itu dilindungi, kemudian varietas turun esensial ini akan mengacu pada perlindungan itu. Nah, suatu varietas yang dapat diberi perlindungan varietas tanaman ya dari jenis atau spesies tanaman itu kalau memenuhi 4 hal: baru, unik, seragam, stabil, dan kemudian diberi nama. Saya katakan tadi kita beri nama dulu, mendaftarkan di Pusat Pelindungan Varietas Tanaman. Kemudian ada cara pemberian nama, ada peraturan pemerintahnya tentang pemberian nama, dan 4 hal ini yang menjadi dasar ya bahwa varietas itu bisa dilindungi atau tidak. Kebetulan saya di Komisi Perlindungan Varietas yang secara reguler yang 2 minggu lagi, 2 minggu lagi dari sekarang kami akan rapat di komisi untuk menentukan apakah varietas-varietas diusulkan, beberapa varietas itu yang akan dirapatkan dapat diberikan sertifikat perlindungan varietas atau tidak. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Berarti kalau ingin menggunakan varietas dari perusahaan tertentu atau dari badan tertentu kan itu harus butuh izin dulu ya, Pak? Nah, berarti, ini siapa? Mas Ogi ya? Iya, Pak. Berarti kalau misalkan dari kayak petani-petani kecil gitu, yang kayak hendak melakukan pemulihan sendiri, kan itu kan karena dalam skala kecil, berarti kayak cara untuk mendeteksi hal tersebut tidak terjadi itu gimana gitu, Pak? Jadi kayak supaya dari orang-orang kecil itu ketahuan pencurinya gitu loh, Pak. Kan bisa jadi mereka kayak ambil dari varietas mana, disilangkan, terus mereka produksi sendiri, lalu mereka memperbanyak sendiri, lalu menyebutkan sendiri varietasnya apa, terus dijual di pasaran. Nah, itu cara mendeteksi hal tersebut tuh kayak gimana ya, Pak? Ya, baik. Ya, saya kira bagus ya pertanyaan Mas Ogi. Kecilnya setinggi apa ya? Di bawah 50 cm. Canda Mas Ogi. Nah, jadi tadi sudah saya sebutkan, kalau kita merakit varietas turun esensial, minta izin kepada yang punya varietas itu. Tapi kalau bukan turunan esensial, itu tidak perlu minta izin. Nah, oleh karena itu kita harus paham metode yang mana yang menghasilkan varietas turun esensial. Seleksi massa. Seleksi massa misalnya, kita ada varietas Ciherang, Samparan, gitu ya. Lalu tiba-tiba ada satu yang off type muncul, mulirnya banyak, malainya lebat, produktivitas tinggi, satu tanaman saja dari sehamparan varietas Ciherang. Mungkin mengalami mutasi atau apa yang terjadi di situ. Lalu kita seleksi. Nah, itu seleksi massa dari Ciherang. Kita tidak bisa klaim bahwa itu adalah punya saya, nggak bisa. Itu kan punya Ciherang, pecahan dari Ciherang. Maka dia harus minta izin kepada yang punya Ciherang. Itu kira-kira Mas Ogi. Itu seleksi massa. Atau rekayasa genetika. Saya kira petani kecil nggak mungkin rekayasa genetika karena satu gen itu 7 miliar perlu dananya untuk menyisipkan satu gen. Kan cuma satu gen yang masuk. Karakter-karakter lain yang ada ribuan gen, jutaan gen itu kan nggak terpengaruh, hanya satu gen saja. Maka itu perlu izin kepada varietas yang punya. Seleksi massa, mutasi juga karena yang kita mutasikan itu tidak banyak karakter yang berubah, maka turun esensial.
Variasi klonal termasuk mutasi, mutasi alami termasuk juga itu mutasi, rekayasa genetika ya, masuk itu. Beberapa saja selain daripada metode itu, maka kita tidak perlu minta izin. Jangankan petani kecil, kita pun tidak perlu minta izin. Misalnya A itu adalah varietas perusahaan A, B varietas perusahaan B. Kita silangkan, lalu kita gunakan metode pedigree bull yang sudah kita pelajari selama ini, selain daripada yang 5 tadi saya katakan, maka tidak perlu minta izin, termasuk juga petani kecil. Tidak perlu minta izin kepada yang punya varietas itu ketika disilang-silangkan, kemudian di F2 dilakukan seleksi, itu sudah banyak sekali perubahan-perubahan perbedaan dengan varietas asalnya, tetuanya, maka tidak perlu minta izin, tapi perlu untuk mencantumkan kira-kira asal varietas itu dari mana. Itu kira-kira Mas Yogi. Paham? Paham, Pak. Baik, terima kasih ya, Pak. Ada lagi pertanyaan yang lain? Silakan. Nah, mari kita urai. Apa yang disebut dengan baru? Jadi tidak sembarangan kita bisa melindungi varietas ya. Harus minimal baru. Bukan minimal. Minimal ada 4 ini. Baru. Baru itu adalah kalau belum diperdagangkan. Atau sudah diperdagangkan tapi kurang dari 1 tahun. Kalau di dalam negeri. Di luar negeri itu tidak lebih dari 4 tahun. Tanaman semusim dan 6 tahun tanaman tahunan. Jadi belum diperdagangkan atau sudah diperdagangkan kurang dari 1 tahun. Itu yang disebut dengan baru. Lebih dari 1 tahun nggak bisa dilindungi lagi, sudah lewat. Apalagi kalau turunan varietas sudah lama dilepas dan sudah turun-temurun, sudah banyak sekali yang didistribusikan, dipasarkan, tidak bisa lagi meminta perlindungan varietas. Itu disebut dengan public domain sudah. Ya. 2. Unik. Unik itu adalah kalau dapat dibedakan dengan jelas minimal 1 karakter. Tentu kalau kita ingin membedakan dengan varietas yang sudah ada, kalau kita ingin tahu perbedaannya, maka kita harus bandingkan dengan varietas yang sudah ada. Varietas sudah ada itu apakah dia yang sudah dilindungi, sudah dilepas, sudah didaftarkan, atau varietas common variety, varietas lokal yang sudah sangat terkenal, walaupun belum dilepas, belum dilindungi. Nah, maka penting tadi kita melakukan pendaftaran varietas. Karena kalau kita belum mendaftarkan varietas, itu walaupun kita punya, itu bisa saja kita ada yang ngaku-ngaku punya kita. Ya. Jadi unik itu minimal 1 perbedaan dengan varietas sudah ada. 1 perbedaan sangat jelas. Nah, kita harus menggunakan pembanding terhadap varietas yang sudah ada itu yang sangat mirip dengan yang akan dilindungi ini untuk melihat perbedaannya apa. Kalau tidak ada perbedaan sama sekali, tidak ada keunikan, tidak bisa dilindungi. Itu yang kedua. Yang 3, seragam. Jadi tidak ada perbedaan satu dengan lain untuk karakter kualitatif. Karakter kuantitatif boleh berbeda, tetapi masih harus sama secara statistik. Tidak ada ini perbedaan itu karena lingkungan saja, tidak bisa, bukan karena genetik. Dan kalau diperbanyak pada musim berikutnya, ya dia akan sama, itu stabil. Jadi seragam harusnya kalau tanaman perluannya dengan biji itu karakter kualitatif, karakter ini semuanya sama. Ya, karakter kuantitatif mungkin ada perbedaan tinggi tanaman dan sebagainya sedikit, tapi tidak terlalu mencolok. Ya, maka itu seragam. Kalau dia sudah seragam, maka diperbanyak pada musim berikutnya akan stabil, dia akan selalu sama. Maka 4 ini yang akan diuji oleh Pusat Pelindungan dan Perizinan Perlindungan Varietas dan Perizinan Pertanian. Sehingga ini prosedurnya. Jadi pemohon memasukkan ini ke Pusat Pelindungan Varietas, kemudian ada form yang perlu diisi, kemudian dijawab oleh Pusat Pelindungan, kemudian dapat perlindungan sementara, dipublikasi, diumumkan, ya. Kemudian selama 6 bulan yang diumumkan, tidak ada yang ngaku-ngaku varietas itu. Setelah diumumkan baru uji BUS tadi, baru unik seragam stabil. Setelah uji BUS nanti disidangkan komisi apakah ada perbedaan atau tidak, memenuhi uji BUS atau tidak, baru diterima. Kalau diterima itu mendapatkan SK perlindungan. Kalau ditolak apa kira-kira perbaikannya, apa masalahnya, ya. Kalau keunikannya tidak ada berarti ditolak. Tapi kalau misalnya ada keunikan tetapi perlu dicek lagi ini apa keseragamannya, karena perlu tidak seragam kemungkinan perlu diperbaiki ya ujinya. Ya. Ada pertanyaan?
Nah, ini pendaftaran varietas lokal dan hasil pemulihan. Saya katakan tadi, sebelum dilindungi kita bisa daftarkan dulu. Pendaftaran varietas kegiatan mendaftarkan saja suatu varietas untuk kepentingan pengumpulan data mengenai varietas lokal, varietas yang dilepas, atau varietas hasil pemulihan tidak dilepas, serta data mengenai hubungan hukum antara varietas bersangkutan dengan pemiliknya. Jadi, banyak manfaat dari pendaftaran varietas ini. Kalau varietas yang dilepas, saya kira karena melalui satu pintu langsung terdaftar. Tapi kalau tidak dilepas, ini perlu kita membuat dulu pendaftaran dulu, ya, untuk melestarikan plasma nutfah sebagai bahan pemulihan tanaman, ya, kemudian mengumpulkan data varietas lokal dan hasil pemulihan. Kita merasa kita adalah mega diversity karena tidak terdeteksi, kita tidak tahu apa saja varietas lokal kita. Adanya hanya dari mulut ke mulut. Nah, oleh karena itu perlu pemerintah daerah mendaftarkan varietas lokal, dan ini ada di undang-undang bahwa pemerintah daerah berkewajiban untuk mendaftarkan varietas lokal sehingga kita tahu apa yang kita punya. Kemudian memperjelas nama varietas itu, varietas lokal itu siapa yang punya dan diberi nama apa. Kemudian memperjelas hubungan antara varietas yang bersangkutan dengan pemiliknya dan mendapatkan manfaat ekonomi apabila digunakan sebagai varietas turun esensial. Jadi kalau sudah didaftarkan walaupun tidak kita lindungi, maka kita mendapatkan manfaat ekonomi kalau ada yang bikin turun esensial. Mereka harus ada perjanjian dengan kita kalau ternyata nanti yang mereka rakit itu bermanfaat dan mendapatkan benefit ekonomi. Prosedur pendaftaran mudah sekali. Tadi saya sampaikan, pemulia melengkapi dokumen, kemudian ada verifikasi lapang, kelihatan itu ya. Kemudian kalau benar langsung dapat tanda daftar, kemudian kalau tidak benar perlu dilengkapi. Bisa didaftarkan oleh lembaga, ya, kepala daerah kalau varietas lokal, dan lembaga penelitian atau perguruan tinggi kalau hasil pemulihan. Juga bisa dilakukan oleh individu atau perusahaan. Individu juga bisa, ya. Individu juga bisa mendaftarkan nama varietas. Ada pertanyaan? Anda bisa tanya di chat juga kalau misalnya ada masalah dengan audio. Nah, berikutnya adalah pelepasan varietas. Ya, dalam langkah menyediakan benih bermutu dengan jumlah cukup dan berkesinambungan, maka diperlukan varietas unggul yang dilepas, tanaman pangan, tanaman perkebunan, atau di tanaman hortikultura disebut dengan didaftarkan untuk peredaran. Jadi agak berbeda istilahnya di undang-undang. Di pangan dan perkebunan ada undang-undangnya masing-masing disebut dengan pelepasan varietas. Ya. Di hortikultura disebut dengan pendaftaran untuk peredaran. Semua varietas unggul hasil pemuliaan harus dilepas atau didaftar tadi, ya, sebelum diperdagangkan. Varietas baru yang digunakan dalam satu kelompok, dalam satu wilayah kabupaten tidak wajib dilepas, didaftar untuk peredaran tanaman hortikultura, hanya untuk satu kelompok saja. Ini amanah dari undang-undang yang kemudian disahkan oleh MK karena waktu itu ada yang petani yang menggugat begitu ya. Dasar hukumnya ini, ada undang-undang sistem budidaya dan budidaya tanaman pertanian berkelanjutan, kemudian ada peraturan menterinya, kemudian undang-undang hortikultura dan peraturan menterinya, undang-undang perkebunan juga ada, gitu ya. Nah, bagaimana caranya agar bisa dilepas? Yang pertama, yang harus kita sebagai syarat adalah ada pengujian, ya, pengujian untuk pelepasan varietas yang disebut dengan VCU, Value for Cultivation and Use, nilai keunggulan dari pengujian dari calon varietas itu yang disebut dengan bisa uji adaptasi, bisa uji observasi. Uji adaptasi itu untuk memperoleh data keunggulan serta interaksinya terhadap lingkungan dari calon varietas hortikultura misalnya atau yang lainnya yang akan didaftarkan sebagai salah satu syarat dalam peredaran benih. Sementara uji observasi itu untuk mengetahui sifat unggul suatu varietas tanaman buahan dan tanaman hortikultura, tanaman semusim tertentu yang dibebaskan dari uji adaptasi pada lingkungan tempat produksinya. Biasanya uji observasi itu mencakup varietas lokal atau varietas pemulihan tapi tanaman hias. Tanaman hias itu tidak uji adaptasi tapi uji observasi saja. Satu lokasi saja itu uji observasi saja. Sehingga dilepas menjadi varietas lokal atau menjadi varietas di satu lokasi. Nah, jadi varietas unggul baru itu calon varietasnya adalah tadi saya kira sudah didaftarkan, tadi sudah dilindungi akan lebih bagus, dilakukan uji adaptasi
atau uji observasi tanaman perkebunan itu ada sidang pelepasan varietas. Dokumennya sudah dikumpulkan, ada uji adaptasi dokumen itu, kemudian ada sidang pelepasan varietas, tim penilai pelepasan varietas nanti akan memverifikasi ya di sidang pelepasan itu, kalau lolos dapat SK Dirjen. Sementara hortikultura ada lagi pihak ketiga. Pihak ketiga itu bisa universitas, bisa BPSB, bisa Litbang melakukan uji kebenaran. Yang agak berbeda ya. Pangan dan perkebunan tidak perlu uji kebenaran. Hortikultura ada uji kebenaran. Kenapa perlu uji kebenaran? Karena di hortikultura tidak ada sidang pelepasan. Ya. Jadi kementerian dalam hal ini ada juga tim ya, tim penilai situ hanya melihat dokumen dan kemudian ada pihak ketiga yang menyatakan bahwa varietas itu benar, yang disebut dengan uji kebenaran. Jadi hortikultura ada dua, uji adaptasi dan uji kebenaran. Uji adaptasi, uji kebenaran, uji observasi, uji kebenaran. Ada dua itu. Sementara perkebunan hanya satu. Tapi hortikultura tidak perlu ada sidang pelepasan varietas. Uji kebenaran bisa dilakukan pada saat uji adaptasi oleh pihak ketiga. Saya kira IPB sering melakukan itu gitu ya. Dan dapatkan SK Dirjen Varietas Komersial ya. Kebetulan kita sudah lebih dari 10 yang kita lepas ya, yang kita daftarkan lebih dari 40 itu saya kira sudah cukup lumayan. Nah, ini data-data sampai tahun 2020 bahwa pangan itu sudah ada 1086, sayuran sudah ada 1086, buah-buahan 906, hias 299, biofarmaka 36, perkebunan 241 dan bisa kita lihat bahwa pelepasan varietas itu jauh sebelum Indonesia merdeka sudah ada istilah pelepasan varietas. Pangan itu tahun 1918 ya, sudah dilakukan. Perkebunan 1944. Namun kalau kita lihat jumlah varietas yang dilepas, ini sayuran menduduki peringkat tertinggi. Nah, hal ini terkait dengan komersialisasi dari benih, komersialisasi dari varietas itu. Sayuran saya kira sangat intens, sangat karena berhubungan dengan konsumen yang banyak begitu ya, dan jumlah varietas juga, jumlah komoditas juga banyak, sehingga sangat diminati oleh perusahaan-perusahaan untuk meng-create varietas-varietas baru. Ini adalah uji. Kemudian kita akan lihat uji adaptasi tanaman, berbagai tanaman ya. Namun sebelum itu ada pertanyaan? Masih mendengar saya? Masih, Pak. Pak. Masih ya. Jangan sampai saya ngomong sendiri, saya sudah di luar Zoom. Nah, ini adalah uji adaptasi. Uji adaptasi itu diuji yang kita sebut dengan uji metodolokasi. Nah, ada lokasi minimal yang harus diikuti atau unit minimal. Sawah itu 8 lokasi, 8 unit. 8 itu bisa 3 lokasi, 4 lokasi 2 musim. Totalnya 8. Padi bisa juga 8 lokasi gitu ya, sudah. Tapi 1 musim ya. Padi gogo 3 lokasi 2 musim atau 6 lokasi gitu. Padi rawa itu ada ketentuan, ubi kayu dan lain sebagainya, kacang-kacangan itu dan umbi itu adalah 6 unit ya. Nah, kemudian uji tanaman perkebunan itu ada juga berapa unitnya ya. Tanaman hijauan pakaran ternak juga ada ya. Kemudian tanaman hortikultura juga ada. Tanaman hortikultura di mana di sini? Nah, ini ya, tanaman hortikultura. Jadi hortikultura itu ada disebut dengan uji keunggulan. Uji keunggulan itu unggul itu apa saja, bisa dari hasil, bisa ketahanan penyakit, cekaman lingkungan, umur, mutu hasil, ketahanan simpan, toleransi kerusakan mekanis, bentuk tanaman ideal, keunikan organ tanaman, mempunyai nilai pasar, batang bawah yang unggul, itu adalah keunggulan. Nah, jumlah unit pengujian itu bisa 3 unit saja kalau tanaman hortikultura ya. Jadi kalau misalnya 3 ketinggian 1 musim ini menjadi 9, 3 ketinggian 2 musim menjadi 18, 2 ketinggian 2 musim 12, 2 ketinggian 1 musim 6, 1 ketinggian 2 musim 6, 1 ketinggian 1 musim 3 saja. 1 kabupaten 1 musim 1, 1 kabupaten 2 musim 2. Jadi bisa kita hanya 1 kali pengujian saja, itu 1 kabupaten 1 musim. Tapi bisa saja kita menggunakan beberapa lokasi di ketinggian yang sama 1 musim. Ya. Beda kabupaten. Bogor misalnya, Lampung yang sedang kami uji sekarang, ya, Tasikmalaya.
ketinggiannya sama di bawah 400 meter di atas permukaan laut. Maka kita bisa menggunakan unit 3 ini. Ya, intinya adalah tiga minimal gitu ya. Tapi kalau misalnya ingin di satu kabupaten, 1 cukup. Dan perlu diketahui berapa jumlah varietas minimal yang diuji. Kalau kita menggunakan 3 varietas. Tapi kalau kita menggunakan 1 kabupaten 1 musim, maka 4 varietas. 1 kabupaten 2 musim, 4 varietas. Jumlah ulangan juga 4. Jadi kalau hanya untuk melepas di Bogor saja, maka jumlah varietas minimal yang diuji itu adalah 4. 1 yang akan dilepas, 3 pembanding. Dan ulangannya minimal 4. Maka 4 kali 4, 16. Ya. Derajat bebasnya adalah 3 kali 3, 9. Nah, ini harus dipahami ya. Kakak kelas Anda yang sekarang lagi pengujian, ada juga yang kakak kelas Anda yang sedang tugas akhir, ada juga yang pengujian ini ya, 1 lokasi, 1 musim ya. Ada bunga matahari misalnya menggunakan 4 varietas dan kemudian 4 ulangan. Kemudian uji observasi. Nah, ini uji observasi itu untuk tanaman varietas lokal. Ya. Ada unitnya juga kalau pada sawah. Dia 2 unit. 2 lokasi. Ya. Tanaman pangan. Tanaman perkebunan 1 populasi tanaman saja. Tapi 2 tahun panen. Atau 2 musim panen. Tanaman semusim. Ya. Tanaman pakan juga begitu. Sementara untuk tanaman hortikultura itu cukup 1 ini saja. Jadi misalnya ini ada disebut dengan pohon induk tunggal. Ya, jadi ini ada observasi pada tanaman hortikultura. Calon varietas itu adalah 1 pohon saja yang disebut dengan pohon induk tunggal. Maka misalnya durian tanpa duri. Durian tanpa duri itu 1 pohon saja yang dilepas. Pohon induk tunggal yang diperoleh dari hasil seleksi sesuai dengan kaidah pemulihan. Pengamatan PIT itu pohon induk tunggal itu paling sedikit selama 2 musim panen berturut-turut, mulai dari berbunga hingga panen. Panen tahun ini, panen tahun depan. Calon varietas harus memiliki karakter unggul dan stabil, terutama untuk karakter buah. Durian tanpa duri, diamati tahun ini tanpa duri, tahun depan juga tanpa duri. Kalau tahun depan menjadi berduri nggak bisa. Hasil pengamatan untuk karakter unggul harus menunjukkan perbedaan dengan varietas sudah ada, dilepas, didaftar melalui membandingkan deskripsi, deskripsinya dijajar. Oh ini berduri, tidak berduri, jelas itu perbedaannya. Saya kira sudah bisa langsung dilepas. Misalnya muncullah varietas sigundul, durian tanpa duri. Sementara tanaman ternak, pisang, nanas, salak, itu 1 populasi tanaman yang berada dalam 1 lokasi penanaman dan tidak tercampur dengan varietas lain. Ya, calon varietas ini diperoleh dengan proses yang sesuai dengan kaidah pemulihan. Saya kira mirip dengan tadi. Kemudian pengamatan calon varietas dilaksanakan paling sedikit 2 musim panen berturut-turut. Ya, calon varietas unggul itu calon varietas harus memiliki keunggulan karakter, terutama untuk karakter buah. Hasil pengamatan untuk karakter unggul harus menunjukkan perbedaan dengan varietas sudah dilepas daftar dibandingkan deskripsinya. Ya, nah ukuran populasinya harus minimal 10 pohon, 10 tanaman. Ya, dan jumlah tanaman diamati adalah minimal 10 plus. Nah, tergantung jenis tanaman dari 10 pohon berarti kan kalau ingin 10 plus berarti kalau ada 11 pohon berarti semuanya diamati. Nah, sementara untuk tanaman sayuran semusim itu sama dengan tadi, harus populasi, kemudian diamati 2 kali musim tanam. Ya kalau tadi buah-buahan yang ini, nanas misalnya 2 kali musim panen, tapi kalau sayuran itu 2 kali penanaman. Harus memiliki karakter unggul, ya. Harus ada perbedaan yang sudah dilepas dibandingkan deskripsinya. Ya, kalau pada sayuran semusim saya kira bisa ditanam bersebelahan begitu ya, ditanam di situ begitu ya, bukan hanya mengamati atau melihat deskripsinya secara tertulis, tapi harus ditanam juga di situ bersamaan. Nah, sementara florikultur itu mirip dengan sebelumnya, populasi juga ya, paling sedikit 1 musim tanam. Ya, harus mempunyai keunggulan dan seragam, harus menunjukkan perbedaan dengan varietas sudah terdaftar atau dengan varietas yang sudah beredar di masyarakat kalau misalnya itu belum ada pelepasan varietasnya. Itu saya kira ya untuk pelepasan varietas. Ada pertanyaan?
Berikutnya adalah sertifikasi benih. Ya. Nah, benih bermutu itu ditujukan untuk menjamin produksi tinggi, mutu produksi sesuai dengan standar dan pendapatan pengguna benih atau petani. Ya. Jadi benih bermutu saya kira ada di mata kuliah yang lain, itu mutu genetik, mutu fisik, mutu fisiologis. 3 mutu itu. Mutu genetik itu varietas unggul, seragam secara genetik. Maka tidak bisa melakukan sertifikasi benih kalau belum ada varietasnya. Ya. Kemudian mutu fisik itu bebas dari kotoran benih, biji gulma dan kerusakan-kerusakan yang lain. Itu kerusakan benih itu adalah mutu fisik. Ya. Mutu ada persentase berapa kira-kira kotoran benih, ya, biji gulma dan sebagainya. Mutu fisiologis adalah terkait daya berkecambah, vigor, kesehatan benih, ya, viabilitas dan lain sebagainya. Itu adalah mutu fisiologis. Nah, bagaimana ketiga mutu ini itu menjadi jaminan, ya, sertifikasi benih, maka perlu ada penguji, ya, yang melakukan sertifikasi. Sehingga sertifikasi itu menjamin benih bermutu yang akan melindungi petani dari penipuan oleh produsen nakal, ya. Jadi kalau tidak ada sertifikasi, yang paling banyak dirugikan adalah petani pengguna benih. Jadi saya ulang sekali lagi bahwa pelepasan varietas tadi sesungguhnya juga melindungi petani. Pelepasan varietas itu melindungi petani karena pelepasan varietas itu mencantumkan deskripsinya. Jadi kalau kita ingin tahu deskripsinya seperti apa, maka mengacu kepada deskripsi pelepasan varietas. Tidak dilepas varietasnya, tidak ada yang menjamin deskripsi varietas itu. Ya. Sementara perlindungan varietas itu menjamin produsen karena dia sebagai pemilik. Ya. Jadi jaminan terhadap produsen agar tidak ada penyalahgunaan oleh pihak lain. Jadi perlindungan varietas, jaminan terhadap produsen, pelepasan varietas, jaminan terhadap konsumen, dalam hal ini adalah petani. Nah, sertifikasi benih saya kira di Undang-Undang Budidaya, Sistem Budidaya itu ada di Undang-Undang Nomor 22, Hortikultur ada di Undang-Undang Nomor 13, di Tanaman Perkebunan saya kira juga ada, silakan dilihat, dan kemudian ada peraturan-peraturan menterinya yang perlu dilihat. Bagaimana teknik, ya, teknik produksi benih bina tanaman, produksi pengawasannya, produksi dan sertifikasi benih bina, produksi dan sertifikasi dan pengawasan peredaran benih dan sebagainya. Nah, kita juga harus tahu apa itu kelas mutu benih. Saya kira sudah juga diajarkan di mata kuliah lain. Ada yang disebut dengan benih penjenis, ada yang disebut dengan benih dasar, benih pokok, benih sebar. Benih penjenis atau breeder seed, benih pemulia, itu tetua jantan dan tetua betina kalau dia berupa hibrida. Tetua jantan dan tetua betinanya yang menjadi perlu dicek, ya. Kemudian kalau dia tanaman pohon itu PIT-nya, pohon induknya, ya. Kalau dia tanaman ternak itu populasinya dan lain sebagainya. Itu benih penjenis, ya. Kemudian di bawah benih penjenis ada benih dasar, foundation seed, ya. Kalau tanaman pohon ada blok fondasinya, blok fondasi rumpun induk, gitu ya, kalau di tanaman ternak. Kemudian benih pokok, stock seed, itu ada di tanaman pohon blok penggandaan mata tempel, ya. Tanaman ternak blok penggandaan rumpun induk disebutnya, ya. Baru kemudian benih sebar, disebut dengan extension seed, benih hibrida kalau dia hibrida, ya. Jadi open pollinated itu kalau open pollinated atau kelompoknya itu adalah galur murni. Ada jenis benih pemulia, breeder seed, benih dasar, benih pokok, benih sebar. Kelompok-kelompok itu. Ya. Sementara kalau dia hibrida, setelah benih penjenis, benih pemulia, maka langsung jenis hibrida. Tidak adalah benih dasar, benih pokok. Gitu ya. Sementara kalau tanaman pohon itu ada PIT, ada BF, ada BPMT, dan ada BPB. Blok perbanyakan benih. Sementara tanaman ternak itu ada RIP, ada BFRI, ada BPRI, dan ada BPBRI. Blok perbanyakan benih rumpun induk. Nah, jadi yang umum kita tahu adalah benih open pollinated atau varietas galur murni. Benih penjenis, ya, benih dasar, benih pokok, dan benih sebar.
Pelaksanaan sertifikasi benih ini saya kira sertifikasi ini berdasarkan pengawasan pertanaman dan pasca panen, itu dilaksanakan oleh BPSB atau LSSS, ya, Sistem Jaminan Mutu, diselenggarakan lembaga sertifikasi sistem mutu, perseroan misalnya, badan usaha, badan hukum atau instansi pemerintah yang telah terakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup di bidang pertanian hortikultura. Itu pelaksana sertifikasi benih. Bisa BPSB, ya, bisa LSSM, ya, ya, kemudian SNI, produksi benih. Sertifikasi berdasarkan mutu akhir dari produksi benih diselenggarakan oleh LS Pro, ya, yang sudah mendapatkan sertifikat. Nah, jadi sertifikasi benih itu berbasis sistem produksi, ya. Tadi ada sumber benih, ya, tadi sudah diuraikan begitu, ya. Kemudian pemeriksa lapang, ya, pemeriksa lapang, kemudian uji laboratorium. Setelah pemeriksa lapang ada pendahuluan 1, 2, 3, peralatan panen, itu pemeriksa lapang. Kemudian ada uji laboratoris, ya. Kemudian setelah lulus lapangan. Kemudian pengawasan pemasangan label kalau telah lulus laboratoris. Lulus laboratorium itu uji daya kecambah, uji vigor, ya, dan lain sebagainya. Jadi terkait dengan mutu genetis, mutu fisik, dan mutu fisiologis. Itu di laboratorium itu juga diuji. Baru kemudian kalau lulus semuanya diberi sertifikat, ya, kemudian pedagang benih itu kemudian konsumen akhir, ya. Nah, ini sertifikasi benih. Jadi apa sertifikatnya? Contoh sertifikat. Ada mencantumkan kadar airnya, berapa kemurniannya, ya. Benih varietas lainnya berapa persen, kotoran benihnya berapa, ya. Daya kecambahnya berapa, ya. Penyakitnya berapa, ya. Jenisnya apa, varietasnya apa, ya, dan lain sebagainya ada tercantum di sertifikat, ya. Jadi sertifikat itu mencegah ketidaksesuaian genetis varietas. Itu tercampurnya benih dari varietas lain atau kotoran dan benih berpenyakit atau daya tumbuh rendah. Saya kira ini terkait dengan tadi 3 mutu tadi, mutu genetis, mutu fisik, dan mutu fisiologis. Baik, ada pertanyaan? Cukup? Kok diam? Pak, dari saya. Silakan, Mas Ogi. Cukup ya, Mas Ogi? Iya Pak, cukup coba. Oke, ya, kalau cukup, ya, sudah selesai, ya, bahasan kita pada hari ini, dan juga akhir dari kuliah dasar pemulihan tanaman. Sudah 14 kali pertemuan, ya. Saya di kelas ini berapa, 6 kali, ya, 6 kali atau 7 kali pertemuan begitu, ya. Dan sampai ketemu di mata kuliah lain, saya tidak tahu mata kuliah apa, mungkin juga perancangan percobaan, ya, yang saya ikut, atau sampai ketemu di pasca sarjana. Kalau pasca sarjana lebih banyak, ada 7 mata kuliah, saya mengasuh di sana, ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, ya. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak.